Ya, sama-sama. Nah, ini seperti yang sebelumnya ya, mungkin saya akan menggunakan beberapa buku Titman dan Brigham biar kita lihat mana yang lebih mudah kalian pahami. Nah, eh, mungkin pertama saya pakai bukunya Titman dulu ya. Jadi nanti kalau itu kita coba pakai bukunya Brigham. Nah, sekarang kita mulai untuk bahas valuasi obligasi. Bagaimana sih cara menilai dari nilai obligasi itu bagaimana caranya? Obligasi itu apa? Obligasi surat utang. Nah, prinsip-prinsip manajemen keuangan yang diaplikasikan dalam penghitungan nilai obligasi adalah pertama time value of money. Time value of money. Money has a time value. Ini udah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya dan 3 pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ada risk and return trade-off. Bahwa kalau mau dapat return berarti kan harus berani menerima risiko. Cash flow are the source of value. Ini adalah 3 prinsip yang diaplikasikan dalam penghitungan nilai obligasi. Nah, corporate borrowings. Corporate borrowings berarti pinjaman korporasi ya. Ketika korporasi atau perusahaan meminjam uang untuk membiayai to finance its operations, untuk membiayai kegiatan operasinya, ini sumbernya bisa dari 2. Pertama dari loan from a financial institution known as private debt since it involves only two parties. Jadi pinjaman dari institusi keuangan. Nah, institusi keuangan ini masuk kategori private debt. Private debt ini sebenarnya pinjam ke bank gitu loh. Intinya pinjamnya ke financial institution. Nah, bedanya apa jadinya utang loan sama utang bonds. Nah, kalau loan tadi ya dia private debt, pinjaman perusahaan tapi yang sifatnya private gitu. Yang tidak diketahui oleh publik karena dia pinjamnya ke bank. Itu loan from financial institution. Ada kategori surat utang yang kedua yaitu bonds. Bonds atau obligasi ini adalah public debt. Jadi paham ya bedanya loan sama bonds. Dua-duanya surat utang, cuma kalau loan itu private debt, pinjaman yang sifatnya private dilakukan ke financial institution, misalnya ke perbankan atau banking industry atau financial institution. Yang kedua, bonds itu public debt. Karena ini apa? Surat utangnya diperdagangkan di pasar keuangan yang sifatnya publik gitu. Utang ini diperdagangkan, traded in public financial market. Makanya dia sifatnya public debt. Jadi itu bedanya loan sama bonds. Nah, financial institution yang menyediakan pinjaman untuk finance firms ini ada yang day to day operation untuk membiayai apa? Untuk membiayai day to day operations. Jadi beda ya pinjaman loan sama yang bonds. Kalau loans ini lebih ke firms day to day operations atau working capital loans. Nah, bisa juga untuk membeli properti atau transaction loans. Such a loan is considered a private market transaction because it involves only two parties to the loan. Ada juga yang loan sifatnya sorry, kenapa loan sifatnya private debt tadi? Private debt karena kadang ini pinjamannya ini hanya melibatkan dua pihak aja gitu, melibatkan dua pihak aja. Jadi loan ini bisa misalnya dia pinjam ke perusahaan, bisa pinjam ke bank, bisa pinjam ke perusahaan lain atau ke institusi keuangan yang lain gitu ya. Tapi hanya melibatkan pihak-pihak itu aja kan, makanya namanya private transaction gitu. Dan biasanya dia ini untuk day to day operations atau working loans, working capital loan ataupun untuk transaction loan gitu. Kemudian private debt placements. Ini perusahaan bisa dapat uang dengan menjual
debt securities, by selling debt securities. Secara langsung ke investor melalui private placement. Nah, major investor in private placement are large institutions. Nah, di mana tadi? Di market untuk selling debt securities in private placement ini siapa yang beli? Kliennya. Kliennya atau investornya adalah large financial institution. Nih, jadi tadi kan perusahaan bisa dapat duit dari apa? Dari menjual debt securities. Securities ini ada dua ya. Securities ada debt, ada stock. Nah, kita lagi bahas debt dulu. Stock itu pertemuan selanjutnya nanti dengan dosen yang berbeda. Debt ini bisa dijual kepada investor melalui private placement. Nah, biasanya siapa investornya? Biasanya yang ada di private placement ini adalah major investors. Yang masuk major investor siapa? Large financial institution. Kemudian siapa aja nih Bu yang jadi large financial institution maksudnya? Yang pertama life insurance companies, yang kedua state and local retirement funds, dana pensiun ya. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi, kemudian perusahaan-perusahaan dana pensiun, sama perusahaan-perusahaan ini lokal ya. Kalau ini retirement funds, perusahaan pendanaan pensiun yang sifatnya state atau lokal, ini kan karena di Amerika ya. Kemudian perusahaan dana pensiun yang sifatnya private company, jadi swasta. Jadi ini yang negeri, dana pensiun negeri, ini dana pensiun yang swasta. Nah, jadi kenapa ke mereka? Karena kan mereka menghimpun dana ya, kayak di life insurance company. Mereka tuh punya banyak duit dari mana? Dari premi-premi yang dibayar gitu. Kemudian perusahaan dana pensiunnya punya state own atau local own ini ya, yang punya negara BUMN lah istilahnya. Mereka juga menghimpun dana kan dari uang-uang yang dihimpun untuk dana pensiun karyawannya. Tapi kan karyawannya nggak serentak pensiunnya di saat ini gitu kan. Bisa 20 tahun yang akan datang. Uangnya diapain? Dipinjemin ke perusahaan-perusahaan ini yang lagi butuh duit. Mereka nanti dapat apa? Dapat bunga. Gitu. Sama juga untuk private pension funds. Gitu. Jadi uang-uang yang makanya kemarin kan misalnya kayak kasus Jasara Harja, kemudian Bumi Putra, uang-uang yang dihimpun oleh mereka itu kan tidak diendapkan begitu aja. Uang itu disalurkan, uang itu dipinjamkan, investasikan. Nah, ketika investasikan ke aset-aset yang berisiko, jadilah kasus-kasus yang terjadi sekarang, Jiwasraya gitu-gitu ya, Bumi Putra. Karena harusnya dana pensiun itu, asuransi itu diinvestasikan di aset-aset yang bebas risiko. Yang bebas risiko contohnya apa ya? Obligasi gitu kan, surat utang negara gitu. Kalaupun ada risikonya tuh rendah. Jadi seharusnya insurance company, local retirement funds, private pension funds fokus untuk berinvestasi di aset-aset yang rendah risiko gitu. Walaupun mungkin secara return memang tidak besar ya, cuma kan daripada return besar cuma ternyata risikonya besar juga, sehingga dana-dana pensiun, kemudian uang premi asuransi yang sudah dihimpun hilang gitu. Itu yang terjadi. Nah, kelebihan dari private placement. Kalau private placement tadi kan pinjam si firms ini bisa menjual obligasi nih, menjual surat utang di private placement ya. Dia mau berhutang nih. Cara dia berhutang adalah dengan menerbitkan surat utang. Nah, menerbitkan surat utangnya di private placement ya. Apa sih kelebihan dari private placement? Pertama pasti cepat. Jadi perusahaan kalau misalnya butuh duit cepat bisa mengakses pendanaan melalui private placement. Kemudian kalau di private placement juga biayanya lebih rendah. Kemudian lebih fleksibel.
mekanismenya, tingkat bunganya. Itu kelebihan kalau di private placement. Kekurangannya ada biaya bunga, sama sih ini. Kalau di mana-mana juga ada biaya bunga ya. Di bank juga ada biaya bunga. Di apa? Yang public placement tadi, yang di public market gitu, public financial market juga ada bunganya. Sama ya, namanya utang ya pasti melekat sama bunga ya. Utang apapun. Kemudian restrictive covenants. Lebih ada persyaratannya lebih kompleks. Possibility of future SEC registration. Ini lebih mudah. Jadi kalau misalnya kamu terdaftar melalui private placement, kemungkinan untuk mendaftar SEC registration-nya lebih sulit ya. Jadi possibility of future SEC registration, SEC ini kan yang kayak bursa efek ya, bursa efeknya Amerika gitu. Jadi kalau melalui public placement, SEC itu nih, Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat. Jadi Securities and Exchange Commission. Jadi kan kalau mau masuk bursa itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Nah, termasuk melihat track record dari pinjaman gitu. Ibu, Dari debt yang diterbitkan. Ya, gimana? ini tuh kalau misalnya di saham sama kayak IPO atau bukan? Beda ya. Kalau IPO itu kan penerbitan saham perdana, initial public offering, penawaran saham perdana. Initial baik saham maupun obligasi sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan pendanaan dari luar. Gitu kan. Kalau debt itu nanti jatuhnya jadi utang yang harus dilunasi, tapi kalau saham artinya dia harus berbagi kepemilikan. Gitu kan, berbagi ownership. Nah, kalau debt ini ya beda sama saham tadi ya. Kalau debt ini wajib dilunasi gitu. Mau di private debt, mau di public debt itu wajib dilunasi. Bahkan pembayarannya itu paling atas kan, bayar bunganya itu paling kalau kamu cek laporan keuangan itu kan pembayaran bunga di atas pembayaran dividen. Dividen dibayarin kalau ada sisa dari earning after tax. Tapi kalau nggak ada sisa dari earning after tax atau misalnya perusahaan punya concern yang lain gitu ya, mau investasi misalnya, mau melakukan ekspansi, ya dia nggak akan bagiin dividen gitu. Jadi IPO ini memang itu menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan akses pendanaan dari luar gitu dengan menerbitkan saham. Kalau debt, ya perusahaan juga membutuhkan pendanaan dari luar. Cuma tadi ada yang sifatnya private. Kalau private berarti misalnya kayak pinjam ke bank atau pinjam ke financial institutions nih melalui life insurance company, state and local retirement funds, private pension funds, gitu. Jadi selling debt beda. Kalau debt kan ini utang ya, bukan saham. Kalau IPO kan saham ya. Jadi Kalau debt ini yang SEC tadi tuh iya, kan dia tetap aja perusahaan ya. Maksudnya perusahaan tapi kan dia lagi butuh uang. Butuh uangnya tadi bisa lewat surat utang atau bisa lewat saham. Nah, ketika dia punya utang nih, kalau perusahaannya banyak utangnya kan berisiko ya. SEC registration juga akan mikir berkali-kali gitu. Kalau misalnya berdasarkan data nih ternyata perusahaan banyak utang gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan banyak utang itu kan kecenderungan buat bangkrutnya lebih besar gitu kan. Kemudian kalau misalnya terlalu banyak utang nanti dia bayar utang melulu dong. Terus investor gimana? Dapat dividennya gimana gitu. Kemudian gimana dia bisa bagiin dividen kalau dia uangnya udah habis buat bayar bunga gitu. Jadi ini the possibility of future SEC registration itu kayak
bursa efeknya. Jadi kalau misalnya komisinya tadi ya, Komisi Bursa Efek Amerika ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan terlalu banyak utang, nih di SEC pendaftaran untuk publik ya, untuk listing lah istilahnya, akan lebih sulit. Oh, dia Bisa sih ngawasin. maksudnya. Ya dia ngawasin ini, dia apa ya, mengawasi perusahaan-perusahaan yang mau listing di bursa efek. Oh, Iya, di SEC registration ini mau listing di bursa efek misalnya, nah dicek dulu nih kayak kamu nih mau ke kantor, mau ngelamar kerja. Sekarang tuh kan dicek loh SLIK-nya. Kamu tahu SLIK ya? BI checking sama kayak perusahaan. Kalau perusahaan mau mendapatkan akses pendanaan di pasar saham, ya dicek dulu. Lo punya utang nggak gitu? Punya utang berapa? Gede nggak gitu? Kebayar nggak kemarin? Kredit ratingnya gimana? Sama kayak kalian nih nanti. Hati-hati nih ya kalau misalnya pakai GoPay Later, Shopee Pay Later, pokoknya yang pay later atau pakai CC. Sekarang nyari kerja itu dicek SLIK-nya. Jadi mereka HRD itu minta SLIK kamu atau bahkan mungkin mereka ngecek sendiri ya. SLIK kamu ngelihat kamu kredit ratingnya gimana, kamu lunas nggak utang-utangnya. Kamu jangan sampai nih ya kamu diterima kerja tapi kamu banyak utang. Kamu kan jadi uang gaji kamu tuh habis buat bayar utang. Yang ada kamu nggak termotivasi untuk kerja karena kamu gajinya habis buat bayar utang atau bahkan kamu bisa korupsi. Ada kecenderungan ke sana gitu. Kalau tingkat pay letternya tinggi, Shopee pay letternya, iya kan nanti kan apalagi kalau misalnya ternyata gaji kamu nanti lebih kecil daripada utang-utang kamu. Yang ada kan kamu akan menutupi utang-utang itu dari mana? Dari gaji atau dari misalnya korupsi gitu. Ya sama lah kayak gini perusahaan konsep analoginya. Bisa dipahami nggak? iya Bu, makasih. Gitu. Kemudian floating rate loans. Ini berarti tingkat bunga yang mengambang ya. Loans made in the private financial market are typically floating rate loans. Jadi biasanya pinjaman-pinjaman yang di private financial market itu sifatnya tingkat bunganya mengambang. Jadi floating rate itu berarti pinjaman dengan tingkat bunga mengambang. Artinya apa? That every month or every quarter, setiap bulan atau setiap kuartal, tingkat bunganya itu charged by lender, tingkat bunga yang ditetapkan oleh si pemberi pinjaman itu bisa berubah, bisa naik atau turun, depend on movement dari a benchmark rate. Agreed upon benchmark rate interest. Berarti apa? Tingkat bunganya tingkat bunga pinjaman kalau misalnya dia floating, berarti tingkat bunga pinjamannya bisa berubah-ubah tergantung tingkat bunga acuan. Nah, ini agreed upon benchmark rate itu tingkat bunga acuan. Berubahnya bisa bulanan, bisa kuartalan. Nah, biasanya tingkat bunga acuan itu ada LIBOR. LIBOR ini London Interbank Offered Rate. Ada JIBOR. JIBOR itu Jakarta Interbank Offered Rate. JIBOR itu adalah tingkat bunga yang disepakati oleh bank-bank yang ada di Indonesia, di Jakarta. Nggak cuma di Jakarta, maksudnya di Indonesia. Jakarta Interbank Offered Rate. Jadi kalau misalnya tingkat bunganya mengikuti JIBOR, berarti nanti pinjamannya ini floating rate-nya dia bisa berubah-ubah tergantung pergerakan dari interest rate-nya di JIBOR atau LIBOR. Gitu. Jadi LIBOR ini most popular benchmark rate of interest. Jadi ini tingkat bunga acuan yang paling populer, yang paling dikenal ya. Tapi ini sejak 2021 sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi ada karena ada tingkat bunga acuan yang lain yang di Amerika Serikat. Jadi kan kalau LIBOR ini Interbank London Interbank Offered Rate. Nah, pas tahun 2017 kemarin saya cek itu katanya sudah mau
dinonaktifkan. Nah, dinonaktifkan terus mulai 2021 tuh sudah tidak lagi menjadi tingkat bunga acuan gitu. Nah, LIBOR ini sekarang diganti di Amerika. Jadi ada tingkat bunga acuan alternatif referensi ya, namanya SOFR, Secured Overnight Financing Rate, itu di Amerika. Terus ada Sterling Overnight Index Average atau SONIA di Inggris. Jadi sekarang udah banyak ya tingkat acuan yang kalau di seluruh dunia ya, tadi ada Secured Overnight Financing Rate, Secured Overnight Financing Rate di Amerika, terus ada Sterling Overnight Index Average, SONIA di Inggris. Kalau di Indonesia kita punya JIBOR, Jakarta Interbank Offered Rate. Ini tuh tingkat bunga acuan. Nanti floating rate ini akan mengacu ke sini, ke LIBOR, ke JIBOR, ke SOFR tadi, ke SONIA tadi ya. Gitu. Tingkat bunga at which, jadi LIBOR ini jadi rate, interest rate at which banks offer to lend in the London wholesale or interbank market. Jadi kalau misalnya si bank mau minjemin duit, tingkat bunganya akan mengacu ke LIBOR. Banks offer lend to London in London wholesale or interbank market, dia akan mengacu ke LIBOR gitu. Nah, misalnya ada satu korporasi, dia mau pinjam 1 tahunan. Tingkat bunganya 300 basis point atau 3% di LIBOR dengan selling 11%, floornya 4%. Selling 11% maksudnya gimana? Jadi paling tinggi tingkat bunga yang akan dikenakan adalah 11%. Paling rendah adalah 4%. Karena apa? Karena di LIBOR ini acuannya 3%. Jadi dia nggak akan kurang dari LIBOR. Gitu. Floating rate. Nah, ini nanti mengambangnya antara 4-11%. Karena selling kan atap ya. Paling tinggi itu ada di 11%, paling rendah di 4%. Lebih tinggi daripada LIBOR. Kalau di Indonesia lebih tinggi dari JIBOR. Kalau di Amerika ada SOFR, Secured Overnight Financing Rate. Ini tipe-tipe utang bank. Ada yang pinjaman untuk working capital, pinjaman transaksi, kemudian ini kalau diklasifikasikan berdasarkan penggunaan ya, intended use. Ada yang diklasifikasikan berdasarkan collateral use to secure the land. Jadi collateral itu jaminan. Jadi kalau misalnya pinjaman bank diklasifikasikan berdasarkan penggunaan, tujuan penggunaan, itu ada yang tujuannya pinjaman untuk working capital, ada yang pinjaman ditujukannya untuk transaksi. Sementara kalau tipe-tipe pinjaman yang berdasarkan diklasifikasikan berdasarkan collateral use, ada secured debt, ada unsecured debt. Kalau secured debt berarti dia ada apa? Ada backed by granting the lender an interest in a specific piece of property. Known as collateral. Jadi ada jaminannya nih. Jadi kalau secured debt ini tingkat pinjaman dari hutang, tapi dia pinjaman utang, tapi dia minta jaminan sehingga secured ya. Secure itu aman kan? Kenapa aman? Karena ada jaminannya, ada kolateralnya, ada property used to secure the loan, properti untuk mengamankan pinjaman. Nah, bisa sifatnya tangible business asset, contohnya piutang ini juga bisa jadi jaminan, kemudian inventory bisa jadi jaminan, pabrik bisa, mesin bisa, real estate bisa. Gitu. Kemudian kalau unsecured debt berarti dia pinjaman yang nggak ada collateralnya, not supported by collateral. So the lender relies on creditworthiness. Jadi benar-benar hanya mengandalkan kepatuhan dari si peminjam dan reputasi dari si peminjam untuk mengembalikan utangnya tepat waktu. Gitu.
Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Apa, Bu? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Bu, Iya, mau tanya kolateral itu tadi artinya apa, Bu? Tadi? jaminan. Oh, oke. Thank you, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nih, jadi tadi LIBOR ya, London Interbank, apa tadi? London Interbank Overtrade. Selling ada LIBOR Index seri 1 LIBOR plus the spread of 75 basis point series 2, selling rate series 3, floor rate series 4. Nah ini. Jadi ini selling batas atas. Jadi nggak boleh nanti si bank-bank tadi memberikan tingkat bunga lebih dari 2,5%. Gitu. Floor-nya ada di sini. Di berapa tuh? Aduh, 1,75 ya mungkin ya. Nah, LIBOR ada di sini. LIBOR dia yang warna hijau ya. Jadi si bank-bank itu pasti akan kasih tingkat bunga kalau misalnya LIBOR di sini. Ini kan floor-nya di sini ya. Biasanya tingkat bunganya ini akan antara 2 sampai 2,5%. Kalau si bank mau minjemin uang. Jadi ini adalah tingkat bunga acuan. Tapi tidak akan lebih dari 2,5%. Terus kalau misalnya posisinya di sini LIBOR-nya misalnya di sini. Ini floor-nya nih. Tingkat bunganya nggak akan di sini nih. Tingkat bunganya pasti di sini. Karena floor itu batas bawah. Batas bawah dari si bank. Ini batas atas dari si bank. Kalau misalnya ini si LIBOR-nya lewat dari batas bawah, dia nggak akan ngelewatin floor ini. Walaupun itu LIBOR-nya masih di bawah lagi. Karena apa? Karena floor and selling itu sudah mempertimbangkan biaya operasional rata-rata ya. Maksudnya sudah termasuk kalau misalnya terlalu rendah, ini nanti bank tidak bisa menutupi biaya operasionalnya. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau ada di sini posisinya LIBOR-nya berarti kurang lebih antara ini sampai ini. Antara 2,4 ya mungkin 2,3 sampai 2,5. Jadi kalau tingkat bunga itu pasti dia ada di antara ceiling dan floor. Tapi kalau misalnya ada LIBOR-nya di atas floor, berarti dia akan di atas LIBOR. Cuma kalau LIBOR-nya di bawah floor, dia akan di atas floor. Gitu. Ya kita mikir dari perspektif banknya aja ya. Dia kan pengennya tingkat bunganya besar ya, biar dia dapat net interest margin yang besar juga. Oke, ini sebenarnya tadi itu pengetahuan aja sih. Pengetahuan bahwa memang ada di luar negeri itu ada LIBOR, ada London Interbank Overtrade. Terus tadi placement tuh ada private placement ya. Pinjaman itu bisa yang sifatnya private, ada yang sifatnya publik. Kalau sifatnya private namanya loans, kalau yang sifatnya publik tadi debt gitu. Terus ada namanya floating rate, itu untuk pengetahuan sih.
Jadi kamu pengetahuan manajemen keuangannya ada. Kita langsung ke ini aja, ke valuasi obligasi yang sifatnya publik. Tadi kan kita yang private ya, yang dari bank itu kan sifatnya private. Nah, tadi kan bisa juga pinjam ke publik ya. Kalau pinjam ke publik namanya obligasi atau bonds gitu. Corporate engage the service of an investment banker while raising long-term funds. Jadi kalau obligasi itu dia long-term funds. Dari mana? Dari public financial market. Nah, ada peran investment banker. Jadi bank-bank yang berperan sebagai perantara ya untuk si penerbit obligasi ini melakukan issue obligasi. Melakukan fungsinya dalam menerbitkan obligasi. Nah, investment banker ini fungsi utamanya ada 3 investment banker. Ada sebagai underwriting, distributing, kemudian advising. Kalau underwriting dia berarti assuming risk of selling a security issued. Dia menghitung risiko dari penjualan obligasi yang diterbitkan. Nah, the client given the money before the securities are sold to the public. Si klien ini dikasih uang sebelum securitiesnya ini diterbitkan ke publik. Jadi si underwriting ini untuk melihat risiko of selling security, dia dikasih duit dulu untuk melihat apakah risiko yang melekat dari penjualan securities ini. Kemudian proses distribusinya, selling securities to ultimate investors. Nah, kalau yang underwriting itu belum sampai investor. Kalau distribusi udah menjual securitiesnya, si debt-nya itu ke investor. Advising as on source of capital, timing of the sale, and securities. Si investment banker ini juga melakukan proses advising. Advising ini ngasih saran. Such as on source of capital, ngasih saran sumber pendanaannya dari mana aja, kemudian kapan nih sebaiknya menjual securitiesnya gitu. Jadi investment banker ini melakukan 3 fungsi ini. Underwriting berarti dia menghitung, mengasumsikan risiko ya, mengukur risikonya, mendistribusikan obligasinya. Yang ketiga memberikan advice terkait source of capital dan timing of the sale of securities. Nah, corporate bonds. Corporate bonds itu berarti obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan ini security sold by corporation that has promised future payment and a maturity date. Jadi kalau corporate bonds ini berarti perusahaan menerbitkan surat utang, menerbitkan obligasi namanya, yang dia akan janji lunasi, promise future payment, akan janji lunasi dalam jangka waktu tertentu, dalam periode tertentu, maturity date. Kalau misalnya firm fails to make it promise, interest and principal payment. Nah, ini. Jadi kalau bond komponennya ini ada promise interest, bunga yang dijanjikan, dan principal payment, pembayaran utang pokoknya. Jadi misalnya minjam ke bank 100 juta. Gak mungkin kan kembaliin ke bank 100 juta, pasti ada bunganya. Nah, principal payment-nya 100 juta ditambah bunga. Gitu. Sama juga perusahaan kalau mau berhutang, dia menerbitkan surat utang, dia menjual ke publik ya, ke investor yang mau beli surat utangnya, dia pasti akan menjanjikan apa? Promise interest, akan menjanjikan bunga. Gitu. Then the bond trustee can classify the firm as insolvent. Kalau misalnya tadi perusahaan itu tidak mampu membayar bunganya dan membayar hutang pokoknya, maka
bond trustee ya, orang-orang yang biasa membeli obligasi atau dari pihak pasar modalnya, pasar uangnya itu menilai bahwa obligasi tersebut insolvent, force it into bankruptcy. Kemudian perusahaan itu kebangkrutan karena dia nggak bisa bayar bunga utangnya sama utang pokoknya. Oke. Apa sih fitur-fitur dari obligasi? Yang pertama adalah bond indentur. Kemudian claim on asset and income. Part of face value. Part of face value itu kayak nilai parnya ya, atau face value atau nilai pokoknya. Kalau bond indentur itu kayak dokumen-dokumen legalnya. Dokumen legal yang mengatur hak dan kewajiban antara si issuer atau penerbit obligasi dengan bondholder atau investor yang membeli obligasi. Itu kalau indentur kontraknya, kontrak antara penerbit obligasi dengan si pemegang obligasi tadi. Gitu. Jadi fitur obligasi pasti ada kontrak, kemudian ada klaim. Jadi kalau kamu beli obligasi ini ya, kalau perusahaan itu bangkrut, kamu bisa klaim aset dan income-nya. Tapi kalau kamu beli saham, kalau perusahaan itu bangkrut, kamu nggak bisa klaim aset dan income. Gitu. Kemudian di obligasi ini juga ada interest rate, ada kupon interest rate ya, bunga, kemudian ada maturity, jangka waktu, kemudian ada call provision, provisi, dan conversion features. Conversion feature itu apa? Dia itu artinya obligasi itu bisa dikonversi jadi saham, namanya convertible bond. Conversion features. Jadi ini sebenarnya pilihan. Nggak semua obligasi punya conversion features. Nggak semua obligasi bisa dikonvert jadi saham. Tapi kalau misalnya dia punya conversion features, berarti dia convertible. Masuk kategori obligasi yang bisa dikonvert jadi saham. Gitu. Kalau call provisi itu kayak fitur yang di saham. Ada option. Option untuk membatalkan atau menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Gitu. Jadi kalau provision ini memberi penerbit kemampuan untuk mengurangi beban bunganya. Jadi kalau misalnya, kayaknya beban bunganya udah terlalu besar nih. Nah, obligasi itu bisa ditebus atau dibatalkan, tapi dengan mengembalikan utang pokoknya ya, ditambah bunga yang sudah berjalan gitu. Tapi bunga-bunga yang selanjutnya tidak dihitung. Gitu. Jadi call provision ini membantu si penerbit obligasi untuk meringankan beban bunga atau kalau misalnya dia mau mengubah struktur utangnya. Kan kalau misalnya struktur modal itu kan ada utang plus utang plus ekuitas ya. Gitu. Jadi kalau call provision berarti si penerbit boleh menebus atau membatalkan obligasi yang sudah dia terbitkan. Kemudian tadi
terminologi ada indentur ini kontrak, legal agreement kan, priority to claim on asset. Tadi kalau di perusahaan itu bangkrut, kita sebagai pemegang obligasi itu boleh klaim atas aset dan income. Beda sama pemegang saham yang dia nggak bisa klaim atas aset. Par value itu berarti face value-nya. Face value itu utang pokoknya, principal payment-nya, maturity, jangka waktu, interest rate, tingkat bunga. Terus ada current yield. Kalau current yield ini bond refers to the ratio of annual interest payment to the bond's current market price. Jadi ini dibandingkan dengan current market price. Misalnya, nih contohnya nih, kamu punya obligasi. Kamu punya obligasi, kupon rate-nya 8%. Par value-nya 1.000. Jadi kamu utang pokoknya 1.000. Market price-nya ternyata surat utang tadi di pasar utangnya 1.000, tapi surat utangnya di pasar diperjualbelikan 700. Gitu. Current yield-nya 11,4% dari mana? Dari 8% dikali 1.000 dibagi 700. Ini dicatat nih rumusnya. Dipahami. Rumus current yield. Annual interest payment dibagi current market price. Annual interest payment dari mana? Ini kupon interest rate dikali dengan face value-nya atau par value-nya atau utang pokoknya. Berarti pembayarannya segini ya, 80 dolar. Gitu. Kemudian surat utang yang nilainya sebesar 1.000 ini ternyata di market diperjualbelikan 700. Berarti harganya di pasar 700 nih, padahal utangnya 1.000. Surat utangnya surat utangnya nilainya 1.000, tapi di pasar finansial diperdagangkannya 700. Current yield-nya berarti 80 dibagi 700, 11,4. Bisa dipahami sampai di sini? Ibu, saya mau nanya. Iya. Yang current yield yang 11,4% itu untuk apa, Bu? Current yield itu berarti tingkat yield pada saat sekarang. Jadi kan ini kan obligasi kan ada jatuh temponya ya. Jatuh tempo panjang kan. Nah, untuk tahu nih current yield-nya, berarti tingkat bunganya dibandingkan dengan tingkat bunga yang pasar sekarang itu berapa? Karena ini dibandingkannya dengan market price nih. Jadi current yield itu kan kayak tingkat rate ya. Yield ini kan rate ya. Dibandingkan dengan market price. Current market price. Nah, karena nanti market price ini bisa berubah-berubah loh. Misalnya tahun pertama 700, tahun kedua 800, berarti current yield-nya berubah lagi. Jadi ini tingkat bunga yang menyesuaikan setiap tahun. Ngerti nggak? Setiap periode. Sangat bergantung dengan market price saat itu. Gitu. Bisa dipahami nggak? Berarti tiap Emang ini periode itu emang berubah. Bisa berubah. Nanti market price ini kan misalnya tahun pertama, nih tahun kedua bisa jadi market price-nya 600. Ya kamu hitung. Beda lagi current yield-nya. 80 dibagi 600. Kalau misalnya ternyata surat utangnya jadi bagus karena kenapa surat utang market price-nya bisa rendah? Karena bisa jadi perusahaan itu mengalami masalah keuangan sehingga dia tidak dipercaya lagi. Sehingga orang nggak mau beli surat utangnya. Dia jual surat utang, jangan-jangan dia nggak mau bayar lagi. Nggak ada yang mau beli gitu surat utangnya. Jadi harganya murah market price-nya. Tapi kalau misalnya surat utangnya mahal, ini utangnya 1.000. Tapi bisa juga loh market price-nya jadi 1.500. Bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya harganya 1.500 kan berarti surat utangnya laku gitu di pasar.
Karena market price-nya Oke, bisa terima kasih, Bu. sampai tinggi. Gitu. Terus, oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Selanjutnya call provision. Call provision ini berarti tadi ya, boleh redeem atau retire. Gitu. Conversion berarti tadi dia bisa convert into set number of stock. Jadi bisa di-convert jadi saham. Kemudian ada bond rating. Bond rating ini adalah apa namanya? Peringkat obligasi. Jadi kalau misalnya kamu mau beli obligasi, ini akan dicek nih peringkatnya, peringkat obligasi ini. Gitu, untuk melihat ini kredibel apa enggak nih perusahaannya yang menerbitkan obligasi. Itu ngelihatnya dari bond rating. Gitu. Nah, ini bond rating ada penilainya tuh ada Standard & Poor's, ada Moody's. Ini lembaga pemeringkat obligasi di luar negeri. Nah, peringkat obligasi ini kayak ranking ya, ranking obligasi ada yang masuk kategori investment grade, ada yang masuk kategori non-investment grade. Kalau yang masuk investment grade ini peringkatnya kalau Standard Poor's dia AAA. Kalau Moody's AAA, A-nya kecil 2 di belakang. Tapi kurang lebih ini adalah kategori yang masuk investment grade. Investment grade itu sendiri juga dibagi-bagi lagi. Prime or highest strong, high quality, upper premium, sama medium. Nah, Indonesia ini surat utangnya masuk kategori investment grade. Jadi kita dinilai punya strong capability to pay principal ya maupun interestnya. Kalau surat utangnya masuk kategori non-investment grade, ini peringkatnya BBB. BB, CC, D, ini masuk kategori non-investment grade. Kenapa masuk kategori non-investment grade? Ini spekulasi, banyak tinggi. Tinggi unsur spekulasinya. Tinggi uncertainty-nya. Vulnerable. Non-payment, jadi bisa jadi nggak bayar. Doesn't pay interest. Kalau ini kalau default berarti dia doesn't pay interest. Kalau yang masuk kategori default dari not investment grade. Oke. Sekarang langsung masuk ke valuasi obligasinya. Valuasi obligasi adalah nih equal to the present value of the contractually promised principal and interest payment discounted back to the present. Nah, jadi valuasi obligasi atau VB ini sama dengan apa? Present value dari aliran kas. Aliran kas si obligasi. Aliran kas dari obligasi apa? Kalau kamu berhutang, yang kamu bayar, misalnya kamu yang berhutang nih, yang kamu bayar kan pasti prinsipalnya ya. Utang pokoknya sama bunganya kan. Nah, itu yang di present value kan. Makanya kita belajar time value of money dulu, baru belajar valuasi obligasi. Karena untuk menghitung valuasi dari obligasi, kita menggunakan rumus time value of money. Pakai present value. Present value dari aliran kas. Aliran kas obligasi adalah ini promise principal and interest payment. Promise principal itu pokoknya kan pokok ditambah interest payment. Tapi di present value kan discounted back to the present, berarti di present value kan. Gitu. Itu konsep sederhananya. Nah, tinggal kamu masukin aja ke rumus time value of money. Jadi kamu nggak usah nginget-nginget rumus obligasi apa ya. Kamu tinggal inget, paham bahwa untuk menilai obligasi kamu cuma perlu mempresent value kan apa yang aliran kas yang didapat dari obligasi. Aliran kas yang didapat dari obligasi adalah utang pokoknya atau promise principalnya dan interest payment-nya. Gitu.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke hitungannya. Jadi, yang pertama tadi kan misalnya kita langsung masuk ke contoh nih. Ada obligasi 10 tahun. Kupon interest rate-nya 7%. Berarti tiap tahun dibayar 7% ya. Par value-nya 1.000. Ini utang pokoknya. Utang pokoknya 1.000. Kemudian interest rate-nya 7%. Berarti kan setiap tahun dia bayar berapa? 70 ya. 7% dikali 1.000 kan 70. Berarti setiap tahun selama 10 tahun si perusahaan ini akan membayar $70 setiap tahun. Nah, yang utang pokoknya dibayar di akhir. End of 10 years. Jadi selama ini kan 10 tahun nih. 10 tahun di sini 70. Ini 70. Sampai tahun ke 10. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, ini 70 selama 10 tahun. 1.000-nya dibayar pas akhir. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung pakai rumus apa? Time value of money. Time value of money rumusnya gimana? PV sama dengan aliran kas di masa yang akan datang ya. Aliran kas di masa yang akan datang itu apa tadi? Interestnya 70. Dibagi 1 plus I. Pangkat N. Jadi kalau rumus present value mungkin ada yang masih ingat ya. Saya ngajar beberapa minggu yang lalu. Rumus present value itu adalah future value dibagi 1 plus dibagi 1 plus 0,5 ya. Annual interest rate. Iya. 1 plus ini kan annual interest rate. Ini kan future value-nya kan ini kan yang akan diterima ya. Makanya di sini rumusnya pakai interest rate. Interestnya interest yang kupon ya. Yang 70 tadi ya. Nah, 70-nya ditaruh di sini. Jadi 70 sampai 10 tahun. Terus ditambah di akhir tahun ke-10 juga bayar apa? Prinsipalnya. Udah ini, jadi deh nih rumus. Ini kan rumus time value of money. Present value tahun pertama, present value tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke-10. Interestnya di present value kan, prinsipalnya juga di present value kan. Nah, ini rumusnya. Gitu, dibagi yield to maturity. Yield to maturity tuh yang tadi yield ya. Yieldnya misalnya di sini YTM-nya mana nih? Yield to maturity ini 7,89. Kalau di sini nggak dikasih tahu yield-nya ya, tapi kurang lebih ini. Berarti ini tinggal kamu cari YTM-nya. Tapi kalau YTM kalau dicari bond price berarti YTM-nya pasti dikasih tahu. Gitu. Jadi 70-nya tadi annual payment-nya itu di atas ya 70 sampai tahun ke-10 ditambah prinsipalnya tadi berapa? 1.000. Jadi 1.000 dibagi 1 plus YTM. Nah, prinsipal ini karena dia dibayarin tahun ke-10 berarti dia di pangkat 10 ya.
Kalau yang lain tergantung di tahun keberapa. Ini berarti kalau tahun ke-1 berarti pangkatnya 1. Tahun kedua pangkatnya 2. Tahun ketiga pangkatnya 3. Tahun keempat pangkatnya 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, contohnya ini. Misalnya ini dicari YTM. Yield to maturity. Misalnya harganya 900. Interest payment-nya ini setiap bulan, setiap tahunnya 65. Selama 11 tahun. Final payment-nya tadi kan 1000 ya. Berarti di tahun ke-11 ini kan 11 tahun. Tahun ke-11 nerimanya 1065. Dari mana 1065? 1000 ditambah 65. Nah, gimana cara nyari pertama ini kan YTM-nya dicari dulu nih YTM-nya. YTM-nya misalnya kalau pakai financial calculator ini, kalau pakai Excel spreadsheet ini rate buka kurung NPER, PMT, PV, FV. Cuma kalau di soal itu biasanya saya udah kasih tahu YTM-nya. Nih contoh soalnya itu jadi kalian nggak ngitung YTM-nya. Kalau ngitung valuasi obligasi, YTM-nya biasanya udah saya kasih tahu. Nah, ini. Coba. Ini YTM. Cost of debt. Sama kayak YTM. YTM itu yield to maturity. Yield sampai jatuh tempo, sampai mature. Berapa VB-nya? Misalnya tahun pertama, dia kan annual kuponnya 10%. Nominalnya atau par value-nya 1000. Ini bunganya 10%, utang pokoknya 1000. Berarti selama 10 tahun dia bayar 10% kali 1000 ya 100, 100, 100, 100, 100, 100 sampai tahun ke 10 nih. Tahun ke-10 nilainya 1100. Gitu ya. Udah tinggal 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 sampai tahun ke-10 nih. 1 sampai tahun ke-10, tahun ke-10 bayar utang pokoknya. Di total nilai obligasinya 1000. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Ibu berarti yang 100 itu dapat dari 10% dikali sama par value-nya yang 1000. Iya, kan bunga ini kan ini ya aliran kas di masa depan itu kan dari bunga yang dibayar setiap tahun. Bunga yang dijanjikan berapa? 10% setiap tahun dari utang pokoknya. 10% dari 1000 berapa? 100. Nah, utang pokok bunganya ini dibayar rutin setiap tahun. Makanya selama 10 tahun. Makanya di sini 100 sampai 10 kali. Tapi di present value in. Kalau di present value in masukin rumus present value dibagi 1 plus ini. Ini YTM nih. KD. Gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau yang atas ini pakai annual coupon bond. Annual coupon bond. Kalau yang bawah ini 1,01, ini kan 1,1 dari mana? Dari rumus present value 1 ditambah YTM tadi. YTM-nya yang ini. 1 ditambah 10% kan 1,1. Sampai 10 kali. Tahun ke-10 juga prinsipalnya di present value kan.
Jadi YTM itu sama dengan I ya, Bu? Beda dong, beda. Jadi ini beda, kalau di present value dia bilangnya I ya. Kalau di obligasi dia bilangnya sebenarnya sama-sama rate ya, sama-sama interest, cuma kalau di obligasi kita ngomongnya cost of debt atau yield to maturity. Takutnya nanti kamu kesaru sama yang di atas nih, annual interest coupon bond. Yang di atas juga I soalnya, tapi I-nya ini kayak bunga untuk apa namanya, kupon bunga, pembayaran kupon bunga. Sementara kalau yang bawah itu yield to maturity. Ngerti nggak? Jadi kalau yang bawah itu YTM atau cost of debt. Kalau di present value rumusnya mungkin pakai I, tapi kalau di sini karena di obligasi kita samain dengan YTM dan cost of debt. Yang di atas ini adalah annual interest coupon bond. Tingkat bunga kupon dari obligasi. Ngerti nggak? Iya, Bu. Terima kasih. Gitu. Nah ini. Jadi KD ini sama loh, annual kuponnya sama nih, sama-sama 10% ya. KD 7%, KD 13%, KD 10%. Nah, ini saya coba minta kalian untuk hitung. Ini kan tadi saya udah ajarin ya. Kalau misalnya kebetulan ini annual interest-nya sama dengan KD-nya atau sama dengan YTM-nya. 10%, 10%. Kalau ininya sama, ternyata nilai pokok utangnya sama dengan nilai valuasi dari obligasinya. Nah, kalau misalnya berbeda, misalnya kayak ini nih. KD-nya 13%. Ini sama KD-nya 7%. Dengan kupon bond yang sama, 10% dan utang pokok yang sama, valuasi obligasinya beda. Kalau misalnya 13%, berarti ini kan lebih besar daripada I ya. I-nya tadi kan 10% ya. Lebih besar daripada I, valuasi obligasinya 8.837. Kalau ini sama, I sama dengan YTM, annual coupon bond sama dengan YTM, valuasi obligasinya sama dengan nominal obligasinya. Sama-sama 1.000. VB sama dengan nominal. Tapi kalau misalnya si YTM-nya 13% atau KD-nya ini 13%, annual kuponnya 10%, valuasi obligasinya jadi lebih kecil daripada nominalnya. Artinya apa? Dia dijual diskon. Dijual 837. Dijual diskon kenapa? Ya utangnya ini. Utangnya itu sebenarnya 1.000, tapi surat utangnya dijualnya 837. Sebaliknya, kalau KD-nya 7% atau YTM-nya 7%, terus ini kan berarti lebih kecil daripada annual kuponnya ya. Annual kuponnya 10%. Ketika dia dijual 10%, ternyata valuasi obligasinya jadi 1.270. Kamu buktiin aja, kamu hitung sendiri. 1.270. Kalau dijual obligasinya nominalnya 1.000, tapi dijualnya 1.270. Berarti kan ini dijual at premium. Dijual premium. Nih. Dijual at discount, sales at discount, ini sales at premium. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Ibu, saya mau tanya. Silahkan. Kalau ini misalnya sales at premium atau sales at discount itu yang untung atau rugi itu yang siapa, Bu?
Coba misalnya ini kondisinya inflation. Inflasinya tinggi. Ini kondisinya inflation falls. Jadi itu sebenarnya kalau sales at discount kan kita punya utang nih. Kita punya utang nilainya 1.000. Tapi kita jualnya 800. Yang untung sebenarnya siapa? Yang untung yang beli. Karena dia beli surat utang 1.000, tapi dia cuma perlu bayar 837. Misalnya saya sebagai investor, saya mau beli surat utang nih, kamu sebagai penerbit obligasi, kamu mau ngutang sama saya, ya udah saya mau ngutang ya, saya terbitin surat utang ya, ya udah kamu terbitin surat utang, saya ngutang nih 1.000 nih, tapi ternyata surat utang yang kamu terbitin sebanyak 1.000, yang nilainya 1.000 tadi terjual di harga 837, saya untung dong, karena saya beli surat utang yang nilainya 1.000 tapi di harga 837. Toh kamu tetap bayar ke saya kan tetap 1.000. Utang pokoknya tetap harus kamu lunasi. Gitu. Ngerti nggak? Oke, ya Bu, ngerti Bu. Thank you Bu. Ya. Nah, sebaliknya kalau inflation falls, jadi kamu ngutang nih sama saya 1.000. Tapi di pasaran karena inflasi lagi rendah, harganya malah jadi tinggi di pasar. Jadi obligasi kamu dijualnya premium. Obligasi kamu dijualnya premium harganya 1.200. Yang rugi sih saya. Karena apa? Karena kan kamu cuma ngelunasinnya 1.000. Utang pokoknya yang kamu lunasin kan 1.000 ditambah yang tiap bulan kamu bayar tadi ya, annual kuponnya. Annual kuponnya yang tadi yang 100, 100, 100, 100. Tapi di pasaran surat utang kamu senilai 1.270 gitu. Kalau saya sih enggak, berarti saya maksudnya itu obligasinya kemahalan untuk saya gitu. Mungkin karena kondisi karena inflation falls ya. Tapi kalau inflation lagi rise, dia dijualnya at discount. Karena kalau inflasi kan susah nyari duit ya. Jadi ya udah dijual murah. Ngerti nggak? Bisa Ya Bu, paham dipahami? Bu. Paham Bu. Oke. Lanjut aja deh pakai yang di sini. Jadi itu tadi ya. Jadi obligasi kamu tuh bisa nanti pertanyaannya kayak gini loh UTS. Jadi saya mau tahu kamu bisa nggak menentukan pertama kamu bisa menghitung valuasi obligasi. Yang kedua kamu bisa menentukan apakah obligasi tersebut dijual diskon atau dijual premium. Begitu. Jangan ketuker ya, hati-hati nih, jangan ketuker. Annual coupon bond itu di atas, KD atau yield to maturity itu di bawah. Gitu. Jadi KD ini di bawah. Kalau annual kuponnya dikalinya di atas. Kalau penggunaan KD-nya ini di bawah. KD atau nanti nama lainnya YTM, yield to maturity. KD ini apa, Bu? KD ini cost of debt. Oke? Kita lanjut. Nah, tadi ada YTM, ada yield YTM, yield to maturity, ada yield to call. Tadi YTM itu rate of return. Earn on a bond if it is held until the maturity date. Jadi
rate of return, tingkat pengembalian yang akan didapatkan dari satu unit obligasi kalau obligasi itu dipegang sampai jatuh tempo. Kan tadi obligasi itu bisa di-call. Bisa di-call itu artinya apa? Bisa ditebus gitu. Nah, kalau misalnya dia akhirnya ditebus sebelum jatuh tempo, before its maturity, namanya bukan YTM, bukan yield to maturity, tapi yield to call. Yield to call adalah tingkat return yang didapatkan dari obligasi ketika obligasi itu di-call, dipanggil, dicairkan sebelum jatuh tempo. Itu yield to call. Nah, ini rumus yield to maturity. Yang dicari ini nih. Kalau ini pakai cara trial and error ya. Kalau kita pakai bukunya treatment, makanya saya suka pakai macam-macam buku karena mereka bisa memberikan cara yang lebih mudah kadang untuk dimengerti. Tapi ya nggak semua buku kayak gitu. Jadi saya membandingkan biar kalian bisa dapat cara yang paling simple. Bagaimana biar dapat angka itu tanpa perlu trial and error. Karena kalau pakai trial and error lama dan belum tentu ketemu jawabannya. Hmm, Oh, sebelum itu kita masuk ke yang semi-annual dulu. Nah ini saya balik lagi pakai bukunya treatment ya. Nanti kalian cari-cari aja di slide yang saya kasih. Nah ini caranya sama nih kalau di bukunya treatment nih. Misalnya annual interest payment-nya, annualnya 85. 85 kemudian payment-nya 1.000. Kira-kira kupon rate-nya berapa? Kalau annual interest payment-nya $85, principal amount of utang pokoknya 1.000, annual kupon interest rate-nya berapa? 8,5 Bu. 8,5 dari 85 dibagi 1.000 dikali 100. 8,5%. Oke, Iya, good. Jadi ini annual kupon bondnya 8,5%. Sebenarnya dari sini kita udah bisa tahu nih, ini 9%. Ini 8,5%. Berarti YTM-nya lebih besar daripada annual kupon bondnya. Menurut kalian kira-kira nih dia dijual at discount atau at premium? Diskon bukan, Bu? Ini kan annual kuponnya 8,5, YTM-nya 9%. Berarti YTM-nya lebih besar ya daripada annual kupon bondnya. YTM-nya lebih besar daripada annual kupon bondnya dijual apa? At premium ya, Bu. Diskon bukan, Bu? Ayo, diskon. Siapa yang jawab tadi diskon? Saya, Bu, David dari kelas manajemen A. David. Oke, David Dik ya.
Ya, dijual diskon, betul. Coba tadi kita balik lagi ke slide yang satu lagi ya. Yang tadi, padahal saya udah inget-ingetin ya. Jadi tanpa perlu kamu hitung, sebenarnya kamu bisa tahu dia dijual apa nih. Coba. Jadi kalau KD-nya lebih besar daripada annual coupon bond-nya, tadi kan KD-nya berapa? 9% ya. Annual coupon bond-nya 8,5% ya. Berarti lebih besar dong, dijual apa? At discount. Tanpa perlu kamu hitung. Kamu buktikan dengan penghitungan nanti. Itu. Nah, coba kita cek. Ini berarti dijual, ini dia jangka waktunya 20 tahun. YTM-nya 9%. Coba kita hitung. Benar kan? 954. Ini caranya sama ya, kayak yang tadi saya ajarin. Cuma dia bentuknya aja. Bentuknya aja beda. Cuma caranya sama. Sama persis. Ternyata pas dihitung nilai obligasinya, valuasi obligasi 954. Padahal utang pokoknya berapa tadi? 1.000. Dijualnya 954, berarti dijual at discount. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oh, good. Ini kalau misalnya pakai financial calculator sama pakai Excel. Nah, sekarang misalnya kita masuk ke semi-annual interest payment. Kalau semi-annual berarti dia dibayarnya semi-annual. Semi-annual berarti dibayarnya apa? Kalau semi-annual berarti dia dibayarinnya apa? Per setengah tahun bukan? Ya, betul. 6 bulanan. Jadi bunganya ini dibayarnya bukan tahunan, tapi 6 bulanan. Nah, kalau 6 bulanan, rumusnya kayak gini. Rumusnya sama kayak yang tadi ini kan. Cuma dibagi 2 dan dikali 2 untuk apa namanya? Nomin N-nya. Karena kalau 6 bulanan, misalnya ini, kita langsung ke contoh soal. I-nya 9%. Kemudian semi-annualnya berarti 9 dibagi 2 berapa? 4,5 ya harusnya ya. 4, oh ini KD. Ya, YTM-nya 9%. Kemudian semi-annualnya 42,5. Ini dia udah langsung hitung nih, 42,5. Kalau 42,5 berarti per tahunnya kurang lebih itu 8,5 ya. 85 tadi ya. Tadi di soal 85 kan? Iya, ini 85. Dibagi 2 jadi berapa? 42,5. Jadi ini soalnya masih soal yang sama, cuma dibayarnya bukan annual tapi semi annual. 85 dibagi 2 berarti 42,5. Jadi tiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Ini 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga, 6 bulan keempat, dan seterusnya. Bayangin kalau dia utangnya berapa nih? Berapa lama? 20 tahun. Kalau 20 tahun berarti berapa kali pembayaran? Kalau setahun dibayar 2 kali. Berarti kan 40 kali pembayaran. 40 kali pembayaran bunga. Gitu. Dengan tingkat bunga yield to maturity-nya 9% atau 4,5 setiap 6 bulan. 9 dibagi 2 4,5 kan? Gitu. Nah, rumusnya jadi begini. Interestnya dibagi 2.
Interestnya tadi berapa? 42,5, 485 ya. 85 dibagi 2, 42,5. Karena semi annual 42,5 langsung. Tapi kalau misalnya dia annual, kamu bagi 2. 42,5. Kemudian dibagi dikali 1 dikurang 1 dibagi yield to maturity-nya tadi berapa? 9% ya, dibagi 2. Dibagi 2, dibagi yield to maturity yang 9% dibagi 2. Ini jadi 4,5. Kan tadi 9% ya. Ini 4,5. Terus atasnya karena ini pembayarannya setahun 2 kali, jatuh temponya 20 tahun, berarti kan 20 kali 2, berarti 40. Ini pangkat 40. Ini juga pangkat 40. Udah. Ini bedanya apa, Bu, sama rumus yang tadi di bukunya Brigham? Ini dia langsung dikali ini. Yang ada di sini kan harusnya pembayarannya ini 45 dibikin, kalau misalnya di 20 tahun gitu kan, 2 kali pembayaran kan panjang ya. 45 dan seterusnya sampai 40 kali kan, kertas kamu nggak cukup ya. Nah, ini rumus yang lebih sederhananya. Ya, ini juga tadi. Hasilnya sama kok. Ya, ini. Ini kalau misalnya nggak mau bikin panjang-panjang nih, pakai ini juga nggak apa-apa. Caranya sama. Kalau yang di bukunya Brigham tadi dia dijabarin biar jelas. Interestnya berapa kali, terus prinsipalnya berapa kali. Kalau ini dia langsung interestnya dijadiin 1, dibikin 1 rumus sama prinsipal. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Jadi ini kalau misalnya annual pembayarannya nggak usah dibagi 2, tapi kalau dia semi annual tapi utang ininya interestnya, annual interest paymentnya tahunan diketahuinya ya dibagi 2 karena dibayarinnya 2 kali kan setahun. Jadi ininya dibagi 2 dulu. Ini dibagi 2, interestnya, YTM-nya juga dibagi 2, N-nya dikali 2. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Ada yang masih bingung nggak? Maaf Bu, saya izin bertanya Bu. Itu yang di rumusnya yang dibagi 0,20 itu dari mana Bu? Yang mana? Yang kan 42,5 dikali Ya, 1 kurang 1 dibagi 1 itu dibagi 1,045 1,045. di pangkat 40.
Itu dibagi Ya, 0,20-nya dari mana, Bu? YTM-nya ini YTM-nya tadi berapa? YTM-nya 9% ya. 9% dibagi 2. Harusnya ini 0,45 nih. Sama kayak ini. Oh, iya, Bu. Ini harusnya 0,4. Ya, makanya ini emang kadang suka banyak itu ya typo ya di bukunya treatment ini. Nah, jadi balikin lagi ke rumus aja. YTM-nya tadi berapa? 9%. Karena semi-annual, berarti kan dibagi 2. Jadinya berapa? 4,5%. 4,5% berarti 0,045. Nah, ini juga YTM dibagi 2. Berarti ini harusnya 0,45. Pokoknya ikutin rumus ini aja. Kadang angka-angkanya itu suka typo ya. Kayak yang kemarin juga kan makanya saya pakai bukunya Brigham lagi. Yang penting paham konsepnya aja. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kamu mau pakai rumus yang ini atau mau pakai rumusnya Brigham juga nggak apa-apa. Kalau pakai rumusnya Brigham, bentar. Nah, saya buka bukunya dulu ya. Nah, lari-lari mulu nih. Nah, ini. Ini sama di bukunya Brigham juga. Jadi kalau misalnya semi-annual bond, berarti tadi periodnya dikali 2. KD-nya atau YTM-nya dibagi 2. Payment-nya, kuponnya dibagi 2. Kupon rate-nya dibagi 2. Ini kalau pakai kalkulator ya, penghitungan kalau pakai kalkulator. Jadi misalnya nih saya
Kan tadi kalau semi annual ya. Semi annual kita mau ngitung VB. Ini juga bisa diaplikasikan untuk yang lebih dari 2 kali pembayarannya. Bisa yang kuartal juga bisa. VB berarti kan tadi present value dari interest sama yang principal ya. Nah, tadi kalau misalnya di rumus yang pertama kan I-nya dibagi 2, ini dibagi 2. I dibagi 2, terus dibagi tadi yang YTM ya, 1 plus KD atau YTM dipangkat 1. Nah, kalau misalnya dia 5 tahun. 5 tahun semi annual berarti 10 kali pembayaran kan? Berarti sampai 10 kali. I dibagi 2 dibagi 1 plus KD pangkat 2. Sampai pembayaran ke-10. Jadi ini bukan tahun lagi. Namanya jadi pembayaran ke-10. I dibagi 2 dibagi 1 plus KD pangkat 10. Nah, tapi ini baru I-nya doang. Berarti ditambah prinsipalnya. Prinsipal dibagi 1 plus KD pangkat 10. Gitu. Karena dia semi annual 5 tahun. Kalau semi annual 5 tahun berarti kan pembayarannya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Di pembayaran 10 dia bayar prinsipal. Bayar utang pokoknya. Nah, ini KD-nya juga dibagi 2, jangan lupa. Kalau misalnya dia kuartal. Kalau kuartal pembayarannya berapa kali setahun? 4, Bu. 4 kali, Bu. 4. Berarti ini dibagi 4. 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 Ini dikali 4. Kalau dikali 4 sama dengan 20. Berarti ini sampai 20. Ini juga 20. Ngerti nggak? Tapi ini kan panjang ya. Apalagi kalau misalnya nanti soalnya sampai 20 tahun. Kamu bikin begini sampai 20 tahun berarti kalau semi annual 40 kali. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 40. Makanya tadi ada rumus dari treatment. Bisa dipahami nggak? Ada yang masih bingung nggak sampai sini? Oke, kalau sudah bisa difahami, saya lanjutin lagi yang terakhir. Jadi tadi ya yang keluar untuk UTS itu adalah valuasi obligasi, kemudian tadi cara ngitung yield, current yield, tadi di depan udah diajarin current yield-nya gimana. Terus
Kalau obligasinya dibayar semi-annual, valuasi obligasinya gimana? Untuk materi hitungan obligasi itu aja sih. Tapi sebelum saya akhiri, ini saya mau jelasin tipe-tipe obligasi dulu. Nah, tadi kan yang semi-annual udah ya. Semi-annual udah, sekarang kita masuk ke yang tipe-tipe obligasi. Tipe obligasi ini, jadi ada beberapa tipe obligasi. Nah, masing-masing tipe obligasi itu punya fungsi berdasarkan atribut dari obligasi itu sendiri. Misalnya, obligasi ada yang tipenya secure sama unsecure. Kemudian priority of claim, atribusinya tadi atribut dari obligasi, apakah dia diklaimnya lebih dulu dibandingkan saham, dividen. Jadi kan kalau interest itu kan dibayar lebih dulu ya dibandingkan pembayaran dividen. Initial offering market, penawaran perdana ke pasarnya. Abnormal risk, coupon level, amortizing or non-amortizing convertibility. Jadi ini berdasar jenis-jenisnya, tapi bukan tipenya. Kalau tipenya ada ini. Ada debentures. Kalau debentures berarti dia unsecured debt. Tipe obligasi yang pertama itu debentures. Debentures ini unsecured debt. Berarti obligasinya tidak ada kolateralnya, tidak ada jaminannya. Kemudian subordinate debentures. Ini berarti subordinate debentures are not only after claims of secured debt and unsubordinate debentures have been satisfied. Jadi kalau subordinate debentures berarti turunan dari sini, turunan dari debentures. Bisa di claim after claim of secured debt. Kemudian ada mortgage bonds, berarti ini obligasi yang jaminannya adalah hipotek. Nah, kaitan sama mortgage bond ini coba kamu tonton film Wall Street. Job Street. Job Street. Itu film tentang keuangan. Yang main itu sebentar. Pas tahun 2008 ya itu. Oh, The Big Short, sorry. Kok Job Street sih? The Big Short. Kamu tonton film itu, cari di internet film The Big Short. Itu yang main ada Christian Bale, terus ada Ryan Gosling ya. Kamu tonton film itu The Big Short, ini ada kaitannya sama obligasi soalnya. Karena kenapa bisa ada krisis waktu tahun 2008 itu? Mungkin ada yang udah nonton. Ada yang udah nonton belum? The Big Short. The Big Short, ada yang udah nonton? Belum ada? Belum, Bu. Ya udah, saya Belum, Bu. kasih tugas kalian nonton film The Big Short. Gampang kan tugasnya, nonton film The Big Short yang main itu Christian Bale sama Ryan Gosling. Ceritanya itu tentang krisis di Amerika Serikat tahun 2008. Namanya subprime mortgage.
krisisnya tahun 2008. Itu krisis yang menghantam Amerika lumayan besar ya. Sampai perusahaan yang sangat besar di sana itu tutup, kolaps, dan sempat menutup bursanya juga Amerika. Beberapa hari ya menutup bursanya. Kamu tonton film itu tentang obligasi, bahwa ada obligasi yang dijaminkan dengan ini mortgage. Tapi ternyata mortgage-nya ini jadi yang menjadi jaminan itu juga bodong. Kenapa? Karena yang menjadi jaminan adalah rumah-rumah yang belum lunas dibayar. Gitu. Jadi yang menjadi jaminan tadi kan properti ya, aset, real property itu aset. Rumah atau hipoteknya ini diberikan kreditnya kepada orang-orang yang tidak bankable. Kalau dicerita itu ceritanya malah jadi orang-orang Amerika waktu tahun 2008 itu rumah-rumah itu dijual murah. Kredit perumahan itu mudah banget dapatnya. Sampai penari striptis yang penghasilannya itu tidak tetap, penghasilannya tidak pasti, itu bisa dapat kredit rumah besar di Amerika. Jadi rumah-rumah yang ada di sana itu rumah-rumah yang dia itu belum tentu pasti terbayar kreditnya. Jadi itu hipoteknya atau jaminannya itu bodong gitu. Maksudnya nggak ada nilainya karena rumah itu belum kalaupun terjualnya kepada orang yang tidak bankable. Gitu, tidak bankable maksudnya dia tidak punya kapasitas yang tinggi ya untuk bisa melunasi utangnya tadi gitu. Misalnya kayak penari striptis, yang di bar gitu ya. Yang staff di karyawan bar, pub gitu-gitu bisa dapat kredit perumahan di Amerika Serikat gitu. Kredit perumahannya tapi bukan yang main-main ya. KPR yang lumayan luxury lah. Kok bisa semudah itu gitu. Makanya waktu itu obligasinya ada yang dijaminkan dengan itu. Nah, jeleknya lagi itu obligasi tuh bodong ya. Kita mikir kalau obligasi kan udah, apalagi kalau secured bond itu kan udah pasti ada jaminannya, ada kolateralnya kan. Kolateral udah pasti ada kolateralnya kok, tapi kamu tidak menelisik lebih jauh kolateralnya itu apa, itu juga berbahaya gitu. Jadi misalnya obligasi ini kamu beli perusahaan. Nah, perusahaan itu punya aset, punya pabrik banyak banget, tapi aset pabrik dan lain sebagainya itu dia masih beli dalam bentuk kredit gitu. Nah, itu bahaya. Kalau di Amerika Serikat waktu itu obligasinya subprime mortgage-nya itu yang menjadi kolateralnya adalah perumahan-perumahan, hipotek, mortgage, property ya di Amerika Serikat yang dijual tadi kepada orang-orang yang tidak bankable. Tapi udah tahu nih ya bahwa kolateralnya tidak valid gitu, kolateralnya tidak bagus gitu. Lembaga pemeringkat obligasinya kerjasama dong. Makanya lembaga pemeringkat obligasi itu harus independen, netral. Tapi kalau lembaga pemeringkat obligasi dibayar, ini kan sebenarnya ada conflict of interest ya. Kalau dibayar, ya udah. Kalau misalnya dibayar, nanti saya kasih tinggi ratingnya. Nah, itu yang terjadi waktu di Amerika. Masalahnya karena yang menerbitkan mortgage bond ini adalah perusahaan besar gitu. Jadi lembaga pemeringkat obligasi ya udah percaya aja, nggak mungkin kan perusahaan sebesar ini gitu ya kita ngasih obligasi dengan peringkat yang rendah gitu. Akhirnya lembaga pemeringkat obligasinya kerjasama deh tuh. Dia padahal tahu kalau obligasi itu non investment grade. Tadi udah saya cerita ya bedanya investment grade sama non investment grade. Itu kategorinya non investment grade karena kolateralnya itu tidak berkualitas gitu. Kolateralnya itu tidak berkualitas. Kenapa kolateralnya tidak berkualitas? Karena kolateralnya masih belum lunas gitu. Ya udah, lembaga pemeringkat udahlah kolateral yang nggak berkualitas ditambah
lembaga pemeringkatnya diajak kong kaling kong ya, untuk memberikan rating yang bagus. Akhirnya berbondong-bondong deh tuh orang pada beli mortgage bond. Itu yang terjadi tahun 2008. Padahal nilainya kosong. Termasuk perusahaan-perusahaan besar. Kan yang beli obligasi nggak cuma investor individu ya, tapi perusahaan-perusahaan juga bisa beli kan. Ya udah, jadilah krisis ekonomi besar-besaran di Amerika Serikat tahun 2008. Namanya subprime mortgage. Kamu cari aja di internet, kamu tonton filmnya The Big Short. Gitu. Terus tipe obligasi yang berikutnya adalah Eurobond. Kalau Eurobond ini berarti obligasi yang diterbitkan tapi dengan mata uang yang berbeda. Di negara yang berbeda, country different from one in host country currency, the bonds are denominated. Jadi penerbitnya misalnya Eropa, tapi diterbitkannya di Amerika gitu dengan mata uang Amerika. Atau ini contohnya, for example, a bond is issued in Eropa or Asia. Jadi bond obligasinya diterbitkan di Eropa atau Asia, tapi oleh perusahaan Amerika, American company. Dia bayar interest dalam bentuk dolar. Tapi diterbitannya di Eropa sama Asia. Di Eropa kan harusnya pakai pound sterling ya misalnya atau pakai euro. Di Asia misalnya pakai yuan, rupiah dan sebagainya. Tapi si American company ini menerbitkan obligasinya dalam bentuk dolar. Didenominasikan dalam bentuk dolar. Nah, itu adalah Eurobond. Gitu. Jadi tapi Eurobond ini belum tentu diterbitkan di Eropa juga, bisa juga diterbitkan di Asia tadi ya. Tapi tetap namanya Eurobond karena dia antara yang menerbitkan dengan negara di mana dia menerbitkan itu berbeda dan mata uangnya berbeda juga dengan negara di mana obligasi itu diterbitkan. Terus ada zero coupon and very low coupon. Kalau zero coupon bond atau very low coupon ini berarti obligasinya nggak ada coupon bondnya. Zero coupon bond. Atau very low coupon interest payment. Nah, kenapa Bu? Kok ini demo beli emang kalau misalnya nggak bayar bunga? Nah, biasanya zero coupon bond is to those investors who need lump sum of money at some future date but don't want to be concerned about reinvesting interest payment. Jadi mereka tuh kenapa ada zero coupon bond itu investornya cuma mau uangnya senilai segitu di masa yang akan datang tapi nggak butuh tingkat bunga. Jadi ya udah yang penting di akhir periode ada uangnya dikembalikan utang pokoknya. Kalau di era sekarang zero coupon bond ini udah nggak pernah diterbitkan oleh korporasi karena nggak ada yang mau gitu. Kok nggak bayarin bunga? Dominant player on this market is US government. Biasanya yang main di pasar zero coupon bond ini US government atau pemerintah. Government zero coupon bond, call strips. Jadi di Amerika Serikat mereka menerbitkan zero coupon bond, namanya strips. Jadi yang berhutang ini negara. Negara nggak mau bayar bunga. Jadi zero coupon. Terus ada junk bond. Kamu tahu junk food? Nah, kalau junk food itu makanan sampah, kalau junk bond itu obligasi sampah. Kenapa obligasi sampah? Karena dia high risk. High risk. Tapi bond ratingnya CD. Jadi low investment grade. Jadi tingkat bunganya tuh tinggi. Tapi lebih tinggi nih. Pay interest rate 3-5% higher than those of the highest rate bonds. Jadi tingkat bunganya tuh tinggi. Tapi risikonya gede. Karena apa? Karena dia masuk kategori non-investment grade. Kategori ratingnya tuh CD gitu misalnya.
Tapi dia bayar ratingnya tinggi. Ya sampah dong. Kamu dijanji nih, ya saya janji bayar utang sama kamu. Kamu pinjemin uang ke teman kamu. Dia janjiin, aku nanti bayar 5 kali lipat. Tapi teman kamu ini udah tahu, teman kamu ini track recordnya adalah memang orang yang tidak bisa dipercaya. Dia selalu ingkar janji, dia selalu bohong dan lain sebagainya. Nah, itu junk bond. Kalau itu namanya junk friend. Gitu. Jadi dia pinjem tapi dia janjiin akan mengembalikan berkali-kali lipat, tapi itu janjinya kosong. Karena dia belum tentu bisa mengembalikan. Jadi low investment grade atau low integrity lah kalau yang temen kayak gitu. Terus ada juga tipe obligasi floating rate bond. Berarti kalau obligasi floating rate bond itu obligasi yang tingkat bunganya mengambang. Jadi tingkat bunganya nggak tetap, tadi annual couponnya nggak setiap tahun 100 gitu, nggak bisa berubah-ubah. Jadi kalau floating ini dia berubah-ubah ngikutin current market interest rate, ngikutin tingkat bunga pasar. Gitu. Nah, tipe bunga ini biasanya di municipal atau negara bagian. Gitu. Terus convertible bond, tadi udah saya kasih tahu, kalau convertible bond berarti dia bisa di-convert. Debt securities that can be reconverted to a firm stock or pre-specified at a pre-specified price. Jadi bisa di-convert ke saham dengan tingkat harga tertentu. Jadi nggak pakai tingkat harga pasar saham. Tingkat harga saham di pasar nggak pakai, itu pakai harga saham yang disepakati. Gitu. Oke, ini nggak usah. Udah sih, itu aja materi hari ini. Ini nggak usah. Jadi untuk obligasi yang harus kalian pahami adalah yang harus kalian pelajari tadi valuasi obligasi. Valuasi obligasi kapan dia dinilai diskon, kapan dia dinilai premium. Kemudian obligasi kalau misalnya dia dijualnya, maksudnya ditawarkannya kuponnya semi annual atau 6 bulanan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Jadi materi ujiannya dari awal ya, dari analisis laporan keuangan, kemudian time value of money. Kan saya udah ngajarin yang time value of money kemarin, yang biasa maupun yang annuities. Kemudian risk and return. Selain risk and return juga yang risk and return kemarin semuanya ya. Yang risk and return mengukur return single aset, mengukur return portofolio, mengukur risiko single aset, mengukur risiko portofolio. Kemudian kemarin yang SML ya, kapan dia overprice, kapan dia underprice, gimana cara ngitung required return, portofolio sama risiko portofolio menggunakan beta juga udah saya ajarin kemarin yang security market line, CAPM, terus valuasi obligasi. Jadi ujiannya sampai situ minggu depan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Untuk mekanisme UTS-nya bagaimana ya, Bu? Mekanisme UTS-nya nanti di hari Selasa di jam kalian masing-masing. Karena kan nggak mungkin dijadiin satu kelas kan. Jadi sesuai ada di jamnya masing-masing, jam 8 sampai jam 9 kita mulai ya. Jam 9 sampai jam
10, setengah 11 lah ya, 90 menit. Terus selanjutnya jam setengah 11 sampai jam 12. Terus lanjut lagi jam 12 sampai jam setengah 2. Berarti itu menghitungnya manual atau bagaimana ya? Iya, pakai kalkulator boleh. Baik, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Tolong dipelajari lagi yang sudah saya ajarkan materinya. Ini saya share juga di WA grup PJ ya. Mana ya? Materi dari bukunya Brigham. Jadi kamu bisa pelajari menggunakan bukunya Treatment atau bukunya Brigham. Yang bond valuation. Nah, itu udah saya share di WA grup PJ. Boleh nanti dibantu PJ di-share ke teman-temannya. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini, selama setengah semester ya. 6 pertemuan ketemu, 8, lebih dari 8 kayaknya ketemu sama saya. Saya harap materinya bisa diserap dengan baik. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ada salah kata gitu, karena kita udah nggak ketemu lagi ya di sini ya. Kalian akan lanjut dengan Bu Puji, Pak Andi, dan satu lagi saya lupa. Gitu. Jadi kita ketemu mungkin di mata kuliah yang lain di semester depan. Oke, selamat belajar, selamat menyiapkan diri untuk UTS. Semoga hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang terbaik ya. Saya harap juga bagus-bagus hasilnya karena masih relatif mudah. Yang dari awal sampai valuasi obligasi ini masih relatif mudah. Yang susah itu yang udah ke ke valuasi saham gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Yuk, Bu. sama-sama. Saya N ya.